Oke, kita lanjut lagi tentang ini. Jiwa mengulurkan tangannya ke sumbernya. Ya, coba baca sekali lagi deh. Siapa ini baca? Arvin, coba baca. Jiwa mengulurkan tangannya ke sumbernya, mencari apa yang tidak dapat Gam. digenggam dan memanggil apa yang tidak dapat disusul. Ia mencari apa yang tidak dapat ditentukan dan memanggil yang esa yang tak terlukiskan, terlepas dari semua nama-namanya. Dengan demikian, jiwa belajar dari kewaspadaannya bahwa ia mencintai yang esa, yang tak terjangkau dan merindukan yang esa yang tak dapat direngkuh. Jiwa menderita karena keterputusasaan, kerinduannya hingga yang menyadari bahwa keinginan sejati adalah kebahagiaan yang tak terbatas dan tak habis-habisnya. Terus, pelan-pelan baca ya. Coba kesedihan dan keraguan yang paling atas disingkirkan dengan pengakuan bahwa perjuangan, dan pendakian yang terus-menerus adalah kenikmatan sejati dan apa yang diinginkan. Oke, sampai di sini dulu. Nah, misalnya nih, apa yang kamu dapatkan di sini? Nah, ini kan bicara tentang apa lagi nih? Ya, kerinduan jiwa. Ya kan? Kerinduan jiwa itu apa? Merindukan Allah. Oke. Bagaimana kerinduannya? Tadi kan sudah dikatakan kerinduan yang tidak pernah terpuaskan. Kenapa? Karena Allah itu enggak terjangkau oleh pemahaman atau pikiran manusia. Maka kerinduan jiwa itu adalah apa? Sesuatu yang juga tidak terbatas. Karena Allah itu tanpa batas. Tapi saya mengatakan tadi kerinduan itu jadi kayak mesin pendorong bagi jiwa dalam perjalanan spiritual. Nah, di sini paham ya. Nah, yang kedua adalah apa nih? Di situ dikatakan apa? Kalau kayak kita rindu tapi nggak pernah terpuaskan, jiwa itu berarti mengalami apa? Iya, betul. Nah, dalam perjalanan spiritual itu pasti ada yang namanya apa? Penderitaan. Ya. Proses pendakian itu kayak kita mau daki gunung, mungkin kita bisa lecet-lecet kaki kita. Ya kan? Atau kamu merindukan seseorang itu, ya kamu akan apa ya? Menahan rasa rindu kan gitu. Ya, jiwamu menahan rasa rindu. Ada hal yang menyakitkan kata Nisa di sini. Ada kesedihan, ada keraguan. Benar gak sih? Kayak tadi si siapa? Krisna udah bertanya ini. Ada keraguan, ngapain saya cari Allah kalau Allah itu nggak bisa pernah ketemu gitu. Atau ngapain saya ikut Allah kalau saya nggak bisa jangkau dia. Ya, nah yang kedua berarti proses pencarian itu adalah juga sesuatu yang bisa menyakiti kita. Oke, nah terus baca lagi di sini. Pemenuhan satu keinginan selalu mengarah pada keinginan akan sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, segera setelah jubah luar keputusasaan disingkirkan, jiwa melihat bahwa keindahan yang tak terlukiskan dari objek yang diinginkannya yang melebihi harapan menjadi semakin indah. Oke, sampai situ dulu lah. Nih, apa yang novelty apa yang kamu tangkap? Atau analisa apa yang kamu bisa di sini?
ada kata keindahan di situ. Ya kan? Memang dalam kerinduan itu ada sakit, ada penderitaan. Karena nggak pernah terpuaskan kan? Kayak kamu makan tapi nggak pernah kenyang gitu. Makan tuh tapi nggak pernah kenyang gitu. Ya, lama-lama kita merasa capek. Atau kita manjat gunung nih, mendaki, tapi kok nggak nyampe-nyampe gitu ya. Padahal mungkin kita udah lelah, kaki kita udah lecet-lecet, ya. Atau kita mungkin udah kehausan gitu. Tapi nggak nyampe-nyampe sampai puncak. Nah, tapi begitu kamu nyampe sampai puncak, keputusasaan itu disingkirkan, ada keindahan yang tak terlukiskan dari objek yang diinginkan. Bahkan melebihi harapannya, menjadi semakin indah. Nah, ini artinya apa? Kalau dikaitkan dengan tadi, kesempurnaan atau perjalanan spiritual tadi. Tapi kalau yang sering jawab, nanti pasti dapat nilai A nih. Yang pasif, nah, nanti kamu makin rindu nanti. Makin rindu, diomelin. Oke, apa dong? Olivia. Oke, ayo coba kasih pendapat aja, kasih komentar. Arvin, coba yang kamu baca tadi apa, Mas? Yang kamu dapat apa? Berarti ada keindahan di dalam kerinduan. Ada keindahan di dalam kerinduan kepada Allah. Nah, itu penghiburannya. Memang kita daki gunung tuh capek gitu, luka. Iya kan? Ngos-ngosan gitu. Nggak enak. Namanya kalau merindukan itu nggak enak gitu. Tapi setelah kamu mencapai atau dikatakan ini segera jubah keputusasaan itu disingkirkan, kamu akan melihat sebuah keindahan. Nah, ini keindahannya apa dong di sini? Keindahannya apa di sini? Kalau kamu manjat gunung, kamu akan melihat keindahan alam. Kan gitu ya? Keindahan kawah gunungnya dan hutannya, itu keindahan objeknya. Tapi kalau kepada Allah, kamu melihat keindahan apa pada Allah? Hah? Tidak terlukiskan. Kayak gimana itu? Oke. Nah, makanya kamu lihat di sini. Keindahannya ini di sini dia. Coba baca ini. Jiwa mengungkapkan dirinya kepada kekasihnya melalui putri-putri Yerusalem Salem. dan mengakui bahwa ia telah menerima panah pilihan Allah. Jiwa itu telah terancam kuat oleh panah iman dan terluka parah oleh kasih. Iya. Dalam Terus? kata Yohanes, Allah adalah kasih. Dalam penafsiran Gregorius, Hidup Agung menggambarkan kasih dan kerinduan yang dalam oleh percaya sudah. Oke, jadi keindahan apa yang kamu akan dapat? Kasih. Hah? Kasih. Ya, artinya gini. Makin dalam kerinduanmu, kan semakin indah kan? Semakin indah itu artinya apa? Semakin besar kapasitasmu untuk menerima kasih Allah. Makin rindu, kapasitasmu makin besar. Makin rindu, makin besar. Artinya, kamu makin mencintai dia, Allah makin mencintai kamu. Nah, itu keindahannya kasih di situ. Ya, nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata memang. Kayak relasi dengan pasangan, kok kamu mencintai dia? Karena saya melihat keindahan kasih itu. Yang mungkin orang lain nggak bisa lihat. Kok kamu jatuh cinta sih sama si A? Apa sih cantiknya dia? Ya,
oh, saya melihat keindahan dia yang mungkin kita nggak bisa lukiskan dengan kata-kata. Sama kayak kamu lihat pemandangan yang indah, waduh, indah banget ya. Kita cuma bisa ngomong gitu kan. Indahnya kayak gimana? Aduh, gimana ya? Alamnya lah, hijaunya lah, ya paling kita hanya bisa mendeskripsikan terbatas. Ya, nah keindahan kita dengan Allah itu adalah kamu makin bergairah, makin mencintai dia, dan dia makin mencintai kamu. Ya, nah tapi di sini eh, keindahannya itu adalah kasih. Nah, di sini Gregory pakai metafora Kidung Agung. Kidung Agung itu kayak percintaan, percintaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, nah keindahannya itu nanti kalau ada percintaan itu kan nanti di dalam hubungan intim yang tadi saya sebut sebagai malam pengantin. Oke, nah itu gambaran dari Kidung Agung. Jadi relasi kita yang intim dengan Allah itu seperti kayak malam pengantin. Nah itu keindahannya itu di situ. Jadi kamu nggak akan pernah puas gitu, ya. Sama misalnya contohnya kamu makan makanan yang enak. Begitu kamu makan makanan yang enak, kamu langsung akan kepikiran gini, aduh sebentar makanan ini habis ya. Sayang kalau dimakan. Maka kamu makannya pelan sekali ya. Karena kamu takut habis. Kalau makanan itu habis, kamu merasa sayang. Ya. Nah, di situ keindahan kalau kamu makan makanan yang enak. Tapi di sisi lain, paradoksnya adalah kamu takut habis. Kalau bisa makanan ini jangan pernah habis, ada terus gitu. Tapi kalau kamu makan itu setiap hari, bosan. Iya kan? Gitu. Nah, maka relasi kita dengan Allah itu nggak boleh sampai apa ya, puas gitu. Kalau kamu puas, kamu akan bosan. Ya, sama kayak makanan tadi. Kalau kamu makan, walaupun itu makanan paling enak, tapi kalau kamu sudah kenyang, kamu akan bilang itu enak nggak? Udah nggak lagi, biasa aja. Karena udah kenyang, udah puas itu. Ya, oke. Nah, kira-kira gitu ya. Ya, Jadi kalau kalau itu tadi kan berkaitan dengan puas ya. Nah, tapi kalau misalkan saya bilang misalkan mengikut Kristus itu kan juga apa? iya. Nah, kemudian kita sendiri itu mengikut Kristus itu kan ada kemauan dari kita sendiri. Nah, kalau misalkan kita apa sih yang membuat kita itu bisa ngajak orang lain untuk ikut juga gitu loh, ikut Kristus. Kayak istilahnya Oke. faktor apa gitu ya, yang membuat kita bisa ngajak juga gitu, nggak cuma kita doang. Iya, kamu harus bisa menunjukkan bahwa ikut Kristus itu indah. Ikut Kristus itu satu kerinduan. Ya, ini mungkin bisa jadi pertanyaan buat diskusi nih. Mungkin sebelum ngajak orang, kamu harus alami dulu kan. Karena kalau cuma teori, ya teori aja gitu. Kayak saya, atau kayak kita belajar renang, tapi nggak pernah renang. Lucu kan? Ayo belajar teori renang, kamu hafal, gitu, diuji, dapat nilai 100. Oke? Nilainya A gitu. Tapi menjamin nggak dia bisa renang? Kalau nggak pernah dicemplungi ke kolam. Ya. Jadi mulai dari kita belajar teorinya oke, tapi aplikasinya juga penting.
Ya, mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa menjaga, nah, mungkin ini diskusi ya. Coba empat orang lagi. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Andro itu bagus ya. Ini jadi satu pertanyaan untuk kehidupan kita ini. Bagaimana kita bisa menjaga agar kerinduan kita kepada Allah itu tetap, orang bilang tetap hidup, tetap menyala. Ya kan? Dalam kehidupan kita sehari-hari yang mungkin sibuk ini. Nah, coba diskusi dulu. Iya, bagaimana ya? Bagaimana kita dapat menjaga agar kerinduan kita akan Tuhan tetap hidup, tetap menyala lah dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sibuk ini. Nah, ayo. Langsung aja. Mutar bangkunya. Oke, coba kelompok ini tadi. Yang sana, yang ujung. Ya. Oke, apa hasil diskusinya? Yang pertama, memprioritaskan Tuhan dengan cara berdoa yang terus-menerus sehingga kerinduan kita akan Tuhan tidak padam melainkan semakin hidup. Yang kedua, dengan memiliki iman sejati bahwa Kristus adalah pengasih kita atau sahabat kita untuk mencapai keindahan tersebut dan mendalami firman Tuhan sehingga memberikan kita pemahaman yang lebih dalam tentang kasih-Nya. Terus berdoa secara rutin untuk dapat menghidupi kembali semangat kita dengan cara menjaga hati dan pikiran dari hal-hal negatif supaya keinginan kita tetap terhadap Tuhan tetap hidup atau menyala. Kita harus memiliki respon yang aktif dengan pasti karena dengan respon kita untuk melakukan kebaikan bukan hanya untuk memahami tetapi melakukan maka itu akan menjadi bertumbuh dan meningkat. Oke. Ya, kayaknya udah dijawab semua ya. Hah? Sama nggak yang lain? Oke. Oke, apa bedanya? Tadi pertanyaannya bagaimana cara supaya menjaga kerinduan kita kepada Allah agar tetap menyala. Dari kelompok kami itu mulai dari diri sendiri untuk tetap penasaran, semakin penasaran timbul yang namanya mencari. Kemudian dalam proses mencari timbul yang namanya aksi. Ya. Kemudian dalam proses aksi pasti kita berada dalam fase bosan jenuh. Tetapi untuk mempertahankan hal tersebut kita harus memiliki yang baik dan memiliki dasar yang kuat yaitu iman seperti membaca firman Tuhan, berdoa dan terus mengingat kenangan akan kasih Allah sehingga tidak henti-hentinya merindukan dan tetap menyala. Oke, good. Ya. Jadi ada kata tadi ada mengingat kasih Allah, ada kenangan gitu ya. Ya coba pikirkan aja kayak kamu misalnya ya, kenapa kok kamu bisa merindukan seseorang? Banyak kenangan. Ya, kenapa kok banyak kenangan? Hah? Ada relasi, ya kan? Kok bisa ada relasi?
Iya, kamu bisa bersahabat, kenal baik, ya berelasi. Kok bisa? Sampai kamu mengingat-ingat, merindukan dia. Apa sih itu? Ada yang lempar. Oke, nggak apa-apa. Kasih dia. Ya. Nah, kenapa di balik itu kan sebetulnya kita merindukan seseorang karena kita apa tadi? Sayang. Karena ada iya, ada momen kasihnya kan di antara dalam relasi itu. Oke, yang Nisa itu sebut sebagai eros. Nah, bagaimana mempertahankan eros itu? Ada yang diskusi nggak di sini? Ayo. Kan pertanyaan bagaimana menjaga eros itu atau kerinduan itu tetap menyala misalnya gitu. Kan itu ya pertanyaannya. Kita kita punya relasi, kita punya kerinduan, tapi menjaga tetap konsistennya itu. Menjaga kerinduan itu nggak pernah terpuaskan. Jangan sampai puas. Begitu puas kita akan berhenti. Ya kan? Tapi gimana supaya tetap haus, tetap lapar, tetap rindu? Nah, bagaimana menjaga itu? Pak, Ya, ini kelompok ini. kalau dari kami ya Pak, untuk menjaga kerinduan itu yaitu dengan cara kita menyadari bahwa eh, kita hidup itu tanpa Tuhan. Ya, maksudnya kita menyadari bahwa tanpa Tuhan itu kita tidak bisa hidup gitu. Jadi ada kesadaran diri gitu loh Pak. Kesadaran, Ya. sadar ya. Oke. Selalu menyadari kalau kita tanpa Tuhan kita mati gitu ya, atau kita apa tadi? Tidak bisa hidup. Buktinya gimana nih sekarang? Ya enggak oke deh. Ya, oke, kesadaran ya. Ada yang lain? Oke. Ada yang lain? Ya, ada kelompok ini mungkin. Ya, dari kelompok kami, diskusi kami berfokus pada cinta dan kerendahan hati kepada Allah. Jadi ketika kita harus terus-menerus mengejar Allah dalam kesulitan hidup, nah karena ini sebuah bagian dari kedekatan dengan Tuhan. Jadi kesulitan hidup itu kita bisa melihat dari sisi yang lain sebagai bagian dari proses pertumbuhan spiritual kita yang lebih dalam dan lebih dekat kepada Allah. Jadi di tengah kesulitan hidup yang kita alami, mengingatkan bahwa semua yang dilakukan dan dihadapi adalah untuk menunjukkan cinta kita yang sesungguhnya dan kerendahan hati kita sesungguhnya kepada Allah itu sendiri. Gitu. Berarti menyadari ada cinta gitu ya. Ilustrasinya itu kan tadi kayak gini, kamu kayak merindukan pacarmu gitu. Kok bisa? Karena kamu punya momen kasih itu kan. Ada momen kasih yang sudah terjalin di antara kamu gitu. Kamu jatuh cinta, kamu punya kasih. Itulah keindahan dalam perjalanan spiritual yang mungkin tadi menyulitkan itu kan. Kayak kamu panjat gunung, lalu kamu terbayarkan rasa apa ya, rasa penasaranmu, rasa capekmu, rasa sakitmu kan waktu kamu manjat gunung, akhirnya terbayarkan ketika kamu melihat gunung itu. Melihat gunung itu kalau gunungnya jelek ya, tapi kan gunungnya cantik gitu ya, indah gitu. Nah, keindahan itulah kasih. Kesusahan kita itu terbayarkan ketika kita bisa melihat kasih tadi. Ya, cuma bagaimana kita ini bisa menjaga supaya kita nggak separuh jalan itu, tapi benar-benar berhasil sampai puncak gunung, sehingga kamu bisa melihat kasih itu.
Ilustrasinya tadi, gimana kamu menjaga kerinduan itu loh? Nih, menghadapi tantangan dengan cinta dan kepercayaan kita kepada Allah. Menghadapi tantangan dengan cinta dan kepercayaan kepada Allah. Tadi ada kesadaran. Oke, apa lagi? Supaya gampang, misalnya kamu mendaki itu, ya, gimana kamu mendaki itu nggak putus asa? Harus berjuang. Kita harus minta pengen minum. Apa? Apa? Oh, ada perlengkapan rohani lah ya. Oke. Ya, ada. Oke, kelompok ini deh kasih pendapat. Ini belum. Untuk spiritual Tuhan, kemudian kita memiliki rasa syukur. Rasa syukur. Kita memberikan segala kebaikan dan anugerah Tuhan dengan apa yang kita rasakan setiap hari, dan mengambil waktu untuk berkontemplasi dengan Tuhan untuk menyadari akan keterbatasan diri ini, sehingga melalui keterbatasan kita menjadikan Tuhan adalah satu-satunya sumber dari segala. Iya. Jadi kalau jawaban kalian itu sebetulnya bagus ya. Misalnya saya mungkin supaya nggak bingung, ilustrasinya gini aja. Kan kayak kamu mendaki, kayak Musa lah ya. Dia mendaki gunung. Mendaki gunung. Tapi kalau gunungnya itu kayak gini, bosan ya. Dia kan manjat terus bosan gitu. Jadi kalau dalam relasi dengan Allah itu ya jalannya nggak lurus tinggi, tapi berkelok-kelok gitu. Ya, kita jangan bangun dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana kita konsisten tetap naik sampai puncak, sampai kita tuh melihat keindahan Allah itu. Nah, misalnya tadi kalau kamu manjat, kamu capek, kamu istirahat, itu kontemplasi. Oke? Tadi benar dikatakan oleh siapa? Vicky, kita capek, kita istirahat, kita butuh minum. Kita berhenti. Oke? Jadi ada kontemplasinya, ya, ada makannya, istirahatnya, minumnya, gitu. Ya kan? Terus apa lagi yang kita perlu? Nah, tadi ya kalau kita capek, kita butuh istirahat. Tapi satu-satunya yang sering dijelaskan oleh Paulus itu, ya, misalnya dalam dia katakan iman, pengharapan, kasih ya. Kita kan ujungnya mau melihat kasih. Iman itu fondasinya tadi. Tapi harus ada apa? Tadi pengharapan. Oke. Ya, bagaimana kita menjaga kerinduan itu tetap hidup? Ya harus selalu ada pengharapan akan keindahan itu. Misalnya di tengah putus asa kita nggak nyerah, ya bangkit lagi karena ada pengharapan. Yang dibilang Arvin itu ya kayak ada kesadaran gitu. Oh iya, jangan nyerah, sadar ini Allah itu kasih, pasti menolong kita. Itu kan pengharapan. Ya. Jadi kelompok sana ya, oke. Itu sebetulnya kata kuncinya apa di sini? Pengharapan. Oke, pengharapan ya akan ada keindahan kasih gitu. Nah, kita lanjut lagi deh. Nih ya, nggak apa-apa di situ aja. Nanti kita diskusi tentang ekstase nih. Coba kalian diskusi. Kan semua udah punya teksnya ya. Nah, sekarang dari pendakian itu nanti akan mencapai puncak. Tadi kalau kita daki gunung, mencapai puncaknya kita lihat apa? Keindahan alam, kawah gunung itu misalnya. Hutan, ya, kota.
dan dengan kata-kata yang kita nggak bisa lukiskan gitu. Nah, kesusahanmu, kecapeanmu, kesulitanmu itu terbayarkan, ya kan? Kalau kamu berhasil daki gunung gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau diskusi ini tentang ekstase. Keindahan itu seperti kamu mengalami ekstase. Nah, sekarang kamu baca, terus kamu coba diskusikan. Ini kelompok ini bertiga ya? Ya, saling itu dong. Nah, kok ini yang bertiga ini. Nah, saling berhadapan. Coba masing-masing kelompok temukan apa yang kamu bisa apa tadi ya novelty yang kamu dapatkan dari teks. Ini ya satu paragraf ini. Ayo sekarang. Jadi jangan melulu dari saya, kalian juga. Ayo. Ini. Lanjut di bawahnya itu. Ya. Kalau nggak ada, boleh baca yang di sini. Kalau ada, bisa dilihat di laptopnya kan. 5 menit. Ya, ini udah jam 4 soalnya. Ini nggak bawa laptop. Kalau lihat di sini kalau nggak ada. Sama kalau kamu tuh susah daki gunung ya. Begitu kamu sampai puncak, kamu akan mengalami ekspresi apa? Senangmu itu cuma, oh iya bagus ya. Atau kayak gimana sih? Hah? Kamu akan biasa-biasa aja, atau kamu akan ya gembiranya kayak gimana? Joy-nya itu kayak gimana? Oke. Nah, coba temukan di sini jawabannya. Nah, oleh Gregory itu disebut ekstase. Nah, dari sini muncullah namanya pil ekstasi. Pernah minum pil ekstasi? Enggak, bukan di bawah. Itu bawah lagi uji coba. Jadi kayak gitu. Pil ekstasi pernah minum? Jangan. Kamu minum pil ekstasi itu kamu joget nggak bisa berhenti. Nah, tapi dalam pengalaman spiritual ada namanya ekstase. Ya, nah coba kamu diskusi. Apa yang kamu temukan di situ?
Hah? Oke. Kelompoknya ada Pak Arvin. Apa yang kalian temukan di situ tentang ekstase? Yang kami temukan itu ada itu di awal itu kegilaan pikiran. Artinya adanya rasa kecanduan sama seperti hubungan kita dengan Tuhan memiliki rasa kecanduan sehingga kita mencapai kesempurnaan tersebut. Nah, contohnya di kelas ini aja kan ada teman-teman yang main game. Jadi dengan memiliki kecanduan, jadi dia tidak bisa berhenti main. dia berhenti main. Jadi karena dia udah memiliki hati yang mau terus-menerus bermain, jadi dia nggak bisa lagi berhenti. Nah, jadi kecanduan itu kan ada obatnya. Obatnya itu contohnya kecanduan kita dengan Tuhan yaitu dengan cara kita terus-menerus mencari Tuhan sampai kita serupa dengan Kristus. Gitu. Jadi ekstase itu kayak kecanduan akan Allah ya. Ya, sama seperti kayak kecanduan main game, nggak berhenti main. Nah, kalau ini nggak berhenti cari Allah, itulah ekstase. Ekstase itu jadi bukan satu, walaupun itu puncak, tetapi sebetulnya belum puncak. Masih terus mau main. Tapi kalau game, lama-lama kan tamat ya. Ya kan? Misalnya Mobile Legends itu ada tamatnya nggak sih? Nggak ada ya? Oh, berarti dia niru-niru ini nih. Oke, ya sama seperti betul tadi, bagus ya ilustrasinya kayak main game. Kok orang itu kok bisa main game terus-terusan sampai mana ya, kalau kita baca di berita itu matanya sampai ini, ada yang sampai depresi, stres gitu ya. Karena nggak tidur-tidur ya main terus. Oke. Nah, puncak dari pendakian atau puncak dari spiritual itu namanya ekstase. Ya, seperti kayak orang kecanduan main game. Oke, good. Kelompok lain. Siapa nih? Ini. Yang tadi belakangan.
Kelompoknya Ika, ayo. Pak. Belum? Belum, Pak. Kalau gitu, ini Andro. Ya, kalau dari kelompok kami sebenarnya sih hampir sama ya, tapi kita menambahkan bahwa karena kita itu eh, di tulisan Gregorius Nisa itu juga sampai menuliskan catatan harian yang intim dengan Tuhan itu sendiri. Jadi pengalaman-pengalaman itu selalu ditulis dan itu seperti apa ya? Ada terus gitu loh. Jadi keracunan itulah yang terus yang dituliskan. Nah, kayak misalnya kita contohnya itu tuliskan diary itu kan pasti ada sesuatu yang baru tiap harinya. Dan itu pengalaman-pengalaman yang menyenangkan itulah yang kita tuliskan. Meskipun sebenarnya ada pengalaman yang tidak enak, tapi itu pengalaman yang baru itu adalah sebuah pengalaman yang bagus untuk membentuk kita juga. Iya. Berarti kayak puncak kegilaannya itu adalah ya kita kayak orang candu, nggak berhenti cari kayak rokok, game gitu ya. Dan itu adalah ternyata pengalaman yang pribadi. Berarti harus kita alami nih secara pribadi. Misalnya kalau kelompok ini ngomongnya ya kita tuliskan gitu. Ya. Mungkin nggak semua orang bisa nulisin ya, tapi yang penting adalah kamu alami secara pribadi seperti Gregorius itu. Nah, apa yang ditulis Gregorius itu adalah pengalaman pribadinya juga. Walaupun pengalamannya ini dia pakai terminologi dari Philo, istilah ekstasi atau keracunan ini, atau kegilaan ini. Ya, kamu pernah lihat orang joget di diskotik? Nah, kan jogetnya nggak berhenti ya. Nah, itu kayak pengalaman ekstase. Ya, kalau polisi itu suka merazia diskotik itu karena dia merazia itu pil-pil obat itu. Ya. Nah, pengalaman kita bersama dengan Allah itu pengalaman ekstase itu pengalaman yang terus menerus gitu. Ya, kayak orang joget itu nggak pernah berhenti. Musiknya berhenti dia joget terus. Ya. Oke, good. Jadi poinnya ada pengalaman pribadi juga ya. Salah satunya ya mungkin kamu bisa menuliskannya gitu. Sehingga ketika kamu membacanya lagi, ini tadi menimbulkan kasih lagi, menimbulkan pengharapan lagi gitu. Ya kan? Oh, ternyata Allah itu dulu pernah nolong saya itu seperti ini. Ya, ada momen-momen yang kita tetap punya kerinduan atau ekstase. Oke, good. Yang sana kelompok ujung belakang. Atau puncak dari pada Allah itu sesuatu yang membuat manusia itu terbuai, ini meninggalkan. Jadi dari kata terbuai itu bisa sesuatu yang tidak terlukiskan sehingga dia tidak bisa meninggalkan. Kayak terpesona gitu ya. Ibarat atau kuasa ilahi itu telah menguasai diri orang tertentu sehingga dia tidak ingin keluar lagi, bahkan dia ingin menetap di situ dan merasakan terus kasih yang tidak itu. Terpesona gitu ya. Oke, good. Nah, kamu pengalaman kita bersama dengan Allah ada nggak momen-momen itu? Nah, itu dipertahankan. Itulah momen ekstase itu. Ya, memang nanti puncaknya adalah kayak kita tuh wow gitu. Ngomongnya apa ya? Iya. Terpesona ya. Apa ya kata-katanya ya? Ya, istilah dari Philo ekstase. Ya. Oke, yang belakang kelompok ini. Yang ngomong gantian dong. Iya, Pak. Yang perempuan sekarang.
Nah, kalau catatan dari saya tambahan ya, ini adalah memang pengalaman di luar akal sehat. Ya seperti kayak orang terpesona itu kayaknya udah membuat dia itu pikirannya jadi apa ya? Iya, atau kayak orang yang terkagum tidak bisa berkata-kata. Nah, ini adalah satu pengalaman yang memang bersifat mistik, misteri ya tadi ya. Mistik itu maksudnya misteri, pribadi dan subjektif. Tapi ingat, ini bukan kegilaan ngada-ngada gitu ya. Tapi ini tetap fokusnya adalah kepada Kristus, kata Nisa. Jangan sampai kita kayak cari sensasi aja. Bukan. Gregorius tetap berfokus kepada Kristus sebagai pusat pengalaman mistiknya. Nah, dia ambil contoh Kidung Agung itu. Ya, antara mempelai laki-laki dan perempuan. Jadi ini bukan asik sendiri. Kalau tadi ilustrasinya pakai game online itu kan maksudnya kan dia hanya asik sendiri kan. Ya tapi ya namanya analogi itu nggak pernah sempurna ya. Maksudnya itu yang dikatakan dari kelompok tadi itu ya kita terus main gitu ya, terus mencari Allah. Nah, kalau kita terus berelasi dengan Kristus itu ya bukan asik sendiri gitu. Tapi kayak dalam Kidung Agung itu antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan itu terus memiliki relasi yang intim. Oke. Nah, implikasinya adalah nah ini yang coba mungkin ini ada pertanyaan juga ya buat diskusi lebih lanjut. Tapi implikasi buat kita adalah ini satu pengalaman pribadi tadi kelompok ini mengatakan ini nggak hanya teori, tapi juga Gregorius itu membagikan pengalaman pribadinya. Nah, ini penting sekali buat kita. Relasi dengan Allah itu subjektif tadi, pribadi, dan bersifat misteri. Nah, setiap orang akan punya pengalaman dia dengan Allah. Yang subjektif artinya tidak bisa disamakan, namanya subjektif. Tidak bisa disamakan. Oh, kok pengalamanmu kayak gini ya, salah itu. Nah, itu bukan itu namanya objektif. Nah, tapi ini pengalaman subjektif. Jadi nggak ada kata ini pengalaman salah, pengalaman ini ya. Salah kalau dalam misalnya kita tidak lagi berfokus kepada Kristus. Ya. Oke, tapi ini pengalaman pribadi dan kalau Gregorius ini rada radikal. Kalau kita baca ini makanya dia sampai mengatakan ekstase. Ini radikal. Sampai ada istilah kegilaan atau apa tadi? Istilahnya kegilaan atau keracunan ilahi. Atau tadi ada yang bilang kecanduan gitu ya. Ya kecanduan ada negatif sih ya. Tapi maksudnya itu kita nggak pernah terpuaskan ya namanya kecanduan itu. Oke, nah implikasinya ini mistisme yang radikal, ini ada pengalaman pribadi, tapi juga ya karena dia juga belajar ya dari berbagai macam, artinya memang walaupun ini pengalaman pribadi, kita juga harus belajar dari berbagai macam pengalaman kita itu harus diuji gitu ya, maksudnya jangan sampai pengalaman pribadi, yang penting kan pengalaman pribadi gitu ya, kan subjektif, ya memang, tapi ini harus bisa diuji dengan misalnya dengan kitab suci, dengan teologi gitu. Nah, kalau Nisa dia mensintesis pengalaman dia dengan filsafat Yunani dan teologi gitu. Nah, sehingga di sini dia menghasilkan sebuah teologi mistik yang unik, yaitu novelty dia. Jadi setiap orang punya pengalaman pribadi, punya pengalaman dengan Tuhan yang nanti akan unik hanya milik kamu. Tapi itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh kitab suci.
Bukan berarti pengalamanmu itu nggak bisa diuji gitu. Ya, supaya apa pengalaman kita itu nggak melenceng dari Kristus, itu maksudnya. Ya. Nah, makanya dia ada apa di sini sintesis ya, pengalaman dia dengan teologi, dengan filsafat, begitu. Nah, ada pertanyaan gini ya, bagaimana kita dapat memahami konsep keracunan ilahi dan kegilaan pikiran dalam konteks pengalaman mistik? Tadi udah kita jelasin ya. Jadi keracunan dan kegilaan pikiran itu dalam pengalaman misteri kita itu ya kayak pengalaman kerinduan yang tidak ada habisnya gitu ya. Oke. Implikasinya ya apa implikasi bagi pemahaman kita tentang doa dan kontemplasi? Nah, ini dia. Tadi implikasinya apa? Jelas doa dan kontemplasi itu kan kayak menjadi energi kita untuk terus mendaki, untuk terus rindu, ya kan? Doa dan kontemplasi. Oke. Kita capek, kita istirahat, kita butuh makan, habis itu jalan lagi. Capek lagi, ya berhenti lagi, jalan lagi. Kalau kamu nggak pernah minum, makan, berhenti, istirahat, daki terus, ya sebelum puncak mungkin kamu sudah terjun ke bawah lagi gitu kan, ya kan, jatuh. Nah, maka kita perlu doa kontemplasi. Ini pemahaman kita bahwa doa kontemplasi itu ya menolong kita untuk, tapi itu bukan tujuan. Doa dan kontemplasi itu bukan tujuan. Yang jadi tujuannya adalah tadi ya kesempurnaan atau pendakian itu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan antara pengalaman mistik yang sejati dan pengalaman yang bersifat psikologis? Ayo, tadi ini baru saya jelasin. Pengalaman mistik, pengalaman pribadi. Tapi hati-hati, jangan sampai itu jadi pengalaman yang hanya cuma psikologis. Nah, bagaimana kita bisa membedakan? Hah? Kalau pengalaman mistik itu fokusnya pada Tuhan. Iya, pengalaman mistik itu fokusnya kepada Kristus. Kalau pengalaman sifatnya psikologis, ya belum tentu loh. Hah? Iya, pengalaman psikologis itu mungkin ya pengalaman kejiwaan ya. Itu ada yang sampai itu bisa nanti bisa sampai suicide, bunuh diri dan sebagainya itu pengalaman yang tentu bukan itu yang diajarkan ya. Tapi pengalaman mistik ini adalah pengalaman yang membuat kamu tuh makin rindu akan Allah. Oke. Oke, sampai di sini dulu lah ya. Minggu depan kita lanjut tentang ini. Nah, ini latihan ya. Jadi kalian kalau baca teks seperti ini, coba aja iseng-iseng buat apa semacam kayak novelty-nya gitu ya. Buat aja poin-poinnya kayak gini 1, 2, 3, 4. Ya kalau 1 ya 1. Ya, dapat 4 ya 4 gitu. Oke. Ya memang nggak awal-awalnya sulit, tapi lama-lama kalau kita terlatih bacanya maka cepet itu. Nah, novelty ini kan atau implikasi seperti ini, implikasi atau novelty ini maksudnya itu kan kayak tadi yang saya jelaskan di awal, itu seperti kayak kita mendapat gambar gitu ya. Nah, gambar apa yang kamu pelajari hari ini? Dari 2 sesi hari ini. Tentang apa tadi pendakian atau perjalanan spiritual. Kan makin jelas nggak gambarnya ini? Makin jelas ya? Oke. Oh, ternyata pendakian atau perjalanan spiritual itu seperti ini. Oh, ternyata gambarnya itu seperti ini ya. Relasi dengan Allah itu seperti ini. Ya. Nah, seperti ininya itu yang kamu harus temukan. Kalau enggak nanti ya kamu baca ini kayak baca koran aja nanti. Atau baca berita gitu. Ya. Nah, hari ini lagi rame kan, demo dan sebagainya. Ya udah gitu aja kan. Nah, tapi kalau kamu baca ini
ya kamu harus cari gambarnya apa, novelty-nya apa, gitu ya. Sehingga dari gambar ini kamu bisa kerjakan. Nah, misalnya dari kelas ini implikasinya tadi kan ada pengalaman pribadi kan, ada pengalaman pribadi, pengalaman itu jangan sampai salah, fokusnya kepada Kristus. Nah, ini kan gambarnya, implikasinya ini namanya. Tapi ini perlu diaplikasikan. Implikasi itu kan maksudnya akibat apa ya, buat kamunya itu apa itu. Nanti tinggal kamu kerjakan. Nah, mulailah ada pengalaman pribadi dengan Allah. Ya, ada pengalaman pribadi dengan Allah. Itu kamu perlu aplikasikan. Aplikasikan. Kalau tadi level yang kedua itu implikasi. Level yang ketiga apa namanya? Aplikasi. Berarti kamu kerjakan. Kita kerjakan. Nah, itu namanya aplikasi. Ya. Oke, kita sampai di sini. Minggu depan kita lanjut ke materi ini ya. Pernikahan jiwa dengan Allah. Tuh, lihat tuh. Ya, ini mistik lagi nih. Nisa ini. Thank you.